padamu Tuhan, kasih-Mu indah. Haleluya. Sama-sama katakan dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yesusku, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dengan lembut katakan, dengan lembut katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasih-Mu indah Tuhan. Semua yang dialami bersamamu kami lewati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, teramat besar. Jesus, we love you Lord. Haleluya.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersama kami Tuhan, di dalam keadaan apapun kami ya Bapa. Karena hanya Engkau tempat kami berlindung ya Yesus. Engkau batu karang kami yang teguh, di bawah kepaksaan-Mu kami aman Tuhan. Kami berlindung ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Kamis, keluarga DPM. Senang bertemu lagi dengan keluarga DPM. Jakarta hujan mulai deras, paling nggak di tempat saya. Mari kita pagi ini dengan ucapan syukur, bersyukur untuk berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri kata-Mu, sujud menyembah Engkau, merendahkan diri kami ya Tuhan, dan berseru padamu, ya Allah ya Tuhan, ya Aba ya Bapa, kekuatan kami, firman bapa kami tidak pernah goyah. Diri tahu-Mu ya Tuhan, mengucap syukur hari yang baru ini. Dan kami menikmati semua kemurahan Tuhan hari lepas hari. Tapi dengan pagi ini ketika kami hadir di ruang DPM ini, kami tahu ini ya, mesti dalam rangkaian kemurahan Tuhan yang tidak putus-putusnya kami mesti nikmati kembali. Dan kami ingin hari ini Tuhan dan mengerti kata-Mu dan sedang mengikuti Engkau dan mengenal berbicara kepada kami. Menerang firman, berarti kami ya Tuhan, yang berbicara, yang mendengar, yang merenungkan firman, jamah oleh firman, supaya segala sesuatunya berasal daripada-Mu. Kami mendapatkannya pemahaman, mendapatkan rema firman Tuhan, untuk mengubah, menegur, membangun, membangkitkan, menguatkan perjalanan hidup kami, perjalanan kami, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, membuka hati kami, jalan-jalan yang mengantuk kami tolak, jalan tidak fokus, jauhkan dari kami. Bicaralah ya Tuhan kepada kami rindu mendengarnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Suara saya clear ya, ini hujannya deras, jadi kemudian tidak ada masalah. Suaranya Kurang jelas ya? yo, karena hujan. Sorry, Bu Feni, kurang jelas suara saya, kurang keras.
Gimana? Kurang Ini oke? keras, Pak Jeffrey suaranya. Suaranya kurang keras. Oke. Bagaimana? Ini lebih baik sekarang? Oke, saya mulai ya. Jadi kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tapi kita baca dari 23 saja. 23 sampai 35. Saya akan bacakan Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, hingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Bayarlah hutang, katanya. Maka sujudlah hambanya itu, kawannya itu, dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan tunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada Agojok sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Dan topik hari ini ya jelas adalah mengenai pengampunan. Judulnya, apakah kita selamat kalau kita tidak mengampuni? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cerita ini sebenarnya bukan cerita yang baru bagi saya. Dan tentunya saya percaya juga Bapak Ibu sudah sering mendengar. Kita hanya mengulangi saja, ya, menggarisbawahi beberapa hal yang penting yang merupakan basis bagi kita semua, Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diampuni. Saya melihat dalam topik ini ada beberapa hal. Yang pertama, ceritanya adalah seorang hamba. Hamba ini punya utang 10.000 talenta. Talenta itu adalah denominasi atau eh, eh, denominasi moneter yang tertinggi ya di Alkitab ya. Currency yang tertinggi dalam zaman Greco-Roman pada waktu itu. 10.000 itu juga udah angka yang terbesar. Waktu itu belum ada angka 10 juta, 1 triliun, 1 miliar itu belum ada. Hitungan manusia waktu itu ya, di zaman itu baru sampai ke 10.000. Jadi 10.000 adalah angka yang tertinggi, ya, denominasi yang nominal yang tertinggi di zaman itu. Nah, Bapak sekalian, Alkitab terjemahan yang lain mengingatkan, menghitung bahwa 10.000 dolar, 10.000 talenta ini coba dianggap sebagai, dengan terjemahan sekarang itu sekitar miliaran dolar, Bapak Ibu sekalian. Jumlah yang sangat besar. Miliar dolar, bukan lagi juta dolar. Dalam definisi Alkitab TNIV, dia eksplisit mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ada orang berutang sedemikian besar, di zaman sekarang pun mungkin cuma seorang-orang seperti Bill Gates atau Warren Buffett, orang-orang terkaya di dunia, yang bisa memiliki utang sedemikian besar. Ya, yang mungkin sama dengan jumlah yang dipakai Tuhan Yesus
dalam perumpamaan ini. Jadi, saudara sekalian, sebenarnya perumpamaan Tuhan Yesus ini sangat ekstrim untuk mengatakan bahwa jumlah hutangnya itu tak terbayangkan. Di zaman sekarang hanya beberapa orang. Jadi dapat dikatakan langsung. Mungkin sejalan dengan waktu itu. Mungkin sedikit orang juga yang langka yang mendapatkan atau mengakui hutang yang demikian besar. Hutang yang kedua, hutang dari hamba yang kedua itu dikatakan cuman 100 dinar. Nah, 100 ini apa namanya? 100 dinar ini aduh jumlahnya dikit sekali ya sama dengan jumlah-jumlah pegawai gaji harian UMR. Tapi baiklah kita jangan pakai standar Indonesia lah ya. Kita pakai standar yang Amerika aja misalnya 10 IV tadi Alkitab juga menyatakan 100 dinar itu disamakan dengan kurang lebih 4.000 dolar. Nah, jadi 4.000 dolar ya sekitar 70 juta itu 4.000 dolar dibandingkan dengan miliaran dolar tadi, saudara sekalian. Jadi bayangkan perbandingannya, jumlahnya itu tidak sampai 1%, tidak sampai 1/1000, kecil dibandingkan dengan utang dari hamba yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari perumpamaan ini, jumlah yang demikian ekstrim, ada beberapa hal yang kita dapat garis bawahi untuk kita pelajari supaya kita diingatkan kembali dan hukum pengampunan. Yang pertama, saudara sekalian, kita membaca bagaimana raja ini, raja yang disebutkan ini, adalah raja yang sangat murah hati. Dia sangat murah hati dalam mengampuni hutang. Tak terbayangkan hutang seperti itu dia ampuni. Dan kemurahan hati dari raja ini, ya sebenarnya sudah terbayangkan dari ketika hukum itu diberlakukan. Hukum itu mengatakan di pembacaan ini yang Tuhan Yesus katakan adalah bahwa orang ini ya ayatnya 25 karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja memintakan supaya dijual tanah istrinya dan segala miliknya. Jadi aku nggak membayangkan di zaman itu seberapa besar sih miliknya, sampai dia harus berhutang demikian besar. Kalau dia cuma dimasukkan ke penjara dengan hutang miliaran dolar untuk ukuran pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saya pikir logika berpikir saya mengatakan raja itu murah hati. Kalau hutang sampai sedemikian besar, ya, bertumpuk sedemikian besar, hanya masuk penjara saja. Mestinya ada hukuman-hukuman lain yang lebih berat kalau kita mengingat zaman Greko-Roman pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan raja itu hanya mau memutuskan untuk masukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini tidak menarik. Ya. Ternyata kebaikan raja itu yang hanya masuk penjara tidak sampai di situ. Cukup dengan orang itu berlutut minta ampun, mengatakan kalimatnya dia, ya, seperti itu, menyembah, berjanji akan lunaskan. Padahal tak terbayangkan bagaimana melunaskan. Hari ini aja kalau kita semua berutang sedemikian besar, nggak kebayang bagaimana melunaskan. Apalagi pada waktu itu. Jadi sebenarnya janji melunaskan dari orang ini, hamba ini, itu semua hanya sejauh janji. Upaya, keinginan, walaupun kemungkinan besar, hampir pasti dia tidak sanggup. Tapi raja itu tetap melihat janjinya, upayanya, harapan hamba ini untuk melunasi hutangnya. Raja itu bergerak oleh belas kasih. Ya, ini sebuah poin yang keras ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kebaikan raja itu. Dan saya rasa tidak tahu siapa Yesus
bagi raja dalam perumpamaan. Ada yang berbakti, ada yang berbelas kasihan. Hukumannya pun udah nggak keras, tapi sekarang malah dia ampuni secara total. Nah itu dia ya poin-poin yang pertama mengenai si hamba yang pertama. Hamba yang kedua, saudara-saudara sekalian, ini menarik juga ini, ya, saudara sekalian. Kita ini sebenarnya dianggap sebagai hamba pertama maupun hamba kedua. Sama. Kita ada di situ. Tuhan mengampuni saudara-saudara sekalian, mengampuni saya, menebus saya. Anda terbayangkan kesalahan kita seperti apa? Bisakah Bapak Ibu saya menghitung berapa banyak hutang saya? Dua Bapak kami mengatakan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni. Dalam bahasa Inggrisnya, forgive our debts. Hapuskanlah hutang kami. Jadi kata hutang di sini tidak berarti moneter saja. Dalam perumpamaan ini memang Yesus menyebut moneter. Tapi hutang ini dalam konteks ini, our debts seperti dari Bapak kami adalah kesalahan. Perbuatan-perbuatan yang saudara buat tidak menyenangkan Tuhan. Adakah di antara kita yang bisa menghitung kesalahan kita? Nggak percaya nggak ada. Sejak kita lahir, kita kecil, menjadi anak-anak, menjadi anak-anak besar, menjadi orang dewasa kecil, dewasa muda. Sampai sekarang kita tua. Kalau kita kumpulkan, kita catat, kita hitung, kita pun nggak sanggup menghitung. Ini nyata dari sebuah gambaran miliaran dolar tadi. Denominasi tertinggi 10.000 talenta. Tak sanggup kita. Ingat aja enggak, apa ngitung. Jadi sungguh luar biasa Bapak sekalian ya. Nah, kesalahan kita yang kita lakukan. Tapi toh ya Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Hanya dengan saudara sujud, menyembah, dan berjanji, berusaha melunasi, berusaha berubah, berusaha melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki. Nah, maksud hamba yang kedua ini, saudara sekalian, ekstrim lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian melihat bahwa cerita hamba yang kedua ini ketemu dengan hamba yang ketiga, hutangnya nggak seberapa tadi. Cuman 70 juta. Ya. Cuman 4.000 dolar. Ya 4.000 dolar tetap besar. Tapi bandingkan secara relatif terhadap 10.000 talenta tadi. Miliaran dolar tadi, nggak ada apa-apanya. Tapi toh kita lihat, Tuhan Yesus memberikan contoh yang ekstrim. Hamba yang berhutang 4.000 dolar, ya, 100 dinar tadi itu, juga melakukan hal sama. Bahkan, sebenarnya, ya, kalau kita lihat, hamba itu pakai sujud. Kalimatnya sama, sabar dahulu hutangku akan tunaskan. Tapi ini malah pakai sujud loh. Tadi yang pertama waktu dia ketemu raja, tidak disebutkan sujud, tapi menyembah. Ya. Ya mungkin nanti ada pelajaran vocabulary bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, perbedaan sujud dan menyembah. Jadi Bapak sekalian, exactly Tuhan Yesus contohkan, dia minta gambaran dahulu, hutangku akan lunas. Tetapi respons hamba yang pertama, yang baru saja mendapatkan penghapusan hutang, lunasan hutang, pengampunan dari hukuman. Dia menolak. Bahkan dia minta orang ini dimasukkan dalam penjara. Bayangkan sekalian. Mengerikan sekali. Kalimat ini mencatat di Alkitab, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Ini brutal banget nih. Orang yang baru terima pengampunan, brutal sekali, bengis banget. Jadi Bapak sekalian, saudara-saudaraku, Yesus menggarisbawahkan ini.
permohonan yang sama, permintaan yang sama, janji yang sama, tapi responsnya berbeda. Responsnya ekstrim, ya, sangat ekstrim. Dan kita membaca tadi, kemudian teman-temannya marah. Teman-teman orang yang baru diampuni ini marah. Ya mungkin kalau dalam konteks kita persempit, kalau saya di DPM seperti ini, seperti hamba yang pertama, mestinya teman-teman di DPM itu marah sama saya. Gusar. Ya. Kita pencatat greatly distress. Ya. Kesel banget, kecewa, bahkan marah. Kok Jeffrey yang baru menerima pengampunan mencekik orang yang berhutang punya sedikit? Pasti kalian harus marah. Ya, Alkitab mencatat orang-orang itu menjadi kecewa sekali dan marah. Dan lapor sama bosnya. Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara-saudaraku, bagian yang ketiga dari pembacaan kita hari ini menggambarkan sifat yang berbeda yang dimiliki oleh raja. Raja yang tadi begitu murah hati, hukumannya pun cuma menghukum ke penjara, kemudian bahkan menghapuskan secara total. Sekarang raja yang sama itu mendemonstrasikan ya, bagaimana dia bisa berbuat berbeda. Ya, ini sebuah catatan yang penting yang perlu kita garis bawahi. Kita selalu mengatakan raja itu baik. Baik memang raja itu baik. Tapi ada momen-momen di mana dia bisa sedih, ya, bisa marah, bisa kecewa jika kita bersikap seperti hamba ini. Dalam ayatnya ke-32 dan 33, raja itu memanggil orang itu, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah dihapuskan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawan seperti aku telah mengasihani engkau? Bagaimana mungkin engkau yang menikmati fasilitas yang begitu hebat tidak bisa melakukan hal yang lebih sederhana pada orang lain? Saudara-saudara, raja itu pun kemudian marah dan menyerahkan algojo itu sampai ia melunaskan seluruh. Nah, ini catatan yang terakhir ini yang baru kita perhatikan. Diserahkan kepada algojo, artinya dimasukkan ke penjara, ya, sampai ia melunaskan seluruh hutang. Saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kira-kira hamba ini ketika dimasukkan ke dalam penjara, sanggupkah dia melunaskan seluruh hutang? Bisa nggak dia? Punya nggak dia kemampuan mengumpulkan uang? Apakah ini sama kayak penjara di Indonesia? Ya, saya sedih juga kalau masuk ke penjara-penjara di Indonesia, kita melihat dari dalam penjara, dari balik pintu penjara, para hukuman, para warga binaan itu masih bisa melakukan transaksi jual beli obat bius. Sampai hari ini. Ketika ini tidak seperti itu penjara ini maksudnya. Ya, ketika penjara dia masuk pada waktu demonstrasi dari perumpamaan Yesus, dia tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan uang untuk menghasilkan. Atau mungkin juga bisa saja kita bayangkan bagaimana dia mau bekerja dengan seluruh keluarganya di dalam penjara. Saudara-saudara sekalian. Seorang pendeta menulis Bapak sekalian bahwa Bapa di sorga yang mengampuni demikian luar biasa, sangat luar biasa, juga bisa menghukum dengan begitu keras. Kalau kita tidak
menyambungkan kemurahan Bapa dalam kemurahan kita. Jadi Bapak sekalian, memang perumpamaan ini yang Tuhan Yesus angkat dahsyat sekali. Angka-angkanya, peristiwanya, penganiayaannya membuat kita tidak mungkin lolos dari perumpamaan ini. Karena kita ada di situ. Berapa besar kesalahan kita seperti saya katakan tadi. Berapa banyak kesalahan kita. Dan kita juga mengingat berapa banyak orang yang bersalah kepada kita. Apakah kesalahan orang-orang kepada kita, ngomongin kita, memfitnah kita, mengancam kita, membuli kita, menghina kita, itu sejajar dengan seluruh kesalahan yang saudara buat panjang umur saudara pada Tuhan. Itu betul-betul contoh ini realistik. Perumpamaan ini sangat realistik menggambarkan siapa saudara dan saya. Kita sebagai hamba yang pertama ini. Ngeri. Ternyata kita, saya dan saudara harus bergumul sungguh-sungguh di bidang yang paling mendasar buat sekali. Kembali kepada perumpamaan, begitu Tuhan Yesus mengatakan hamba yang jahat ini dimasukkan penjara, katanya sudah selesai. Ya. Rasa kita ini memenuhi perasaan keadilan saya. Hamba yang jahat itu masuk penjara, habislah kau. Kau sudah menjalani ya apa namanya akibat hukuman yang kau harus terima. Tapi mari kita baca ya ayat yang ke-35 sekali lagi sekali. Ayat yang ke-35 berkata maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, terhadap aku, terhadap saudara sekalian. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah ini kata, ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ayat ini merubah dari perumpamaan, ya, walaupun perumpamaan itu sangat real, realistik, kehidupan nyata, dan berbicara kepada Bapak Ibu dan saya. Dengan catatan lebih berat lagi, bukan sekedar mengampuni. Ada kalimat di bawahnya, dengan segenap hati. Wah, ya, Bapak sekalian, ini sebuah penjelasan dari Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mewakili Bapa di sorga, Bapaknya, Bapak kita. Bahwa Tuhan itu yang sudah mengampuni demikian menuntut juga hal yang sama dari saudara-saudara sekalian, dari kita semua. Tidak kurang dari itu, bahkan ditambahkan dengan segenap hati. Ya. Ini membawa konsekuensi kepada beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian, pertanyaan. Ini what kind of judgment? Penghakiman macam apa ini? Ketika Bapak mengatakan, Yesus mengatakan, Bapakku akan berbuat tidak demikian kepada kamu. Ini jelas jawaban sederhana. Ya. Ini adalah hukuman kekal. Bicara mengenai neraka. Bukan bicara sekarang lagi. Syukur-syukur kalau dihukumnya sekarang. Hingga kita mengalami perubahan, pertobatan, dan kita menyesal dan kita melakukan lunasan hutang tadi dengan berbuat baik. Tapi kalau tidak, Yesus merealisasikan dalam fakta yang nyata. Kalau Anda dan saya tidak mengampuni, tidak mau mengampuni, tidak mau berusaha mengampuni. Hari ini sampai hari ini saya belum mengampuni. Kok saya berusaha mengampuni,
besok, lusa, dan seterusnya dalam sisa umur saya, mungkin ada perubahan. Tetapi kalau tidak mengampuni, eksplisitnya di sini saudara sekalian, bicara mengenai hukuman kekal. Yang kedua, saudara sekalian, memang berbicara mengenai keselamatan kekal. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu kita bilang, wow, gua selamat sekarang, gua bersyukur. Tapi ini masih ganjil nggak soal pengampunan? Apakah sungguh-sungguh saudara tidak punya kekecewaan, kemarahan, kepahitan? Apakah saya betul-betul bersih? Tidak pernah marah lagi sama Michael Mamusung. Oh, aku udah mengampuni Michael Mamusung. Tapi aku nggak mau ketemu dia lagi. Kalau ada Michael dalam ruangan, aku belok kanan. Berkelit. Tapi aku udah mengampuni. Apakah aku mengampuni dengan segenap hati? Oh, banyak ilustrasi yang lebih jauh untuk mengatakan, apakah saudara sudah mengampuni dengan segenap hati? Ini sebuah perluasan dari definisi ini, saudara sekalian. Ada lagi kalimat, aku sudah mengampuni, tapi aku nggak bisa melupakan loh, DP jahat sekali Pak kita dulu. Nah, lagi ini. Oh, banyak variasi-variasi ini, saudara sekalian. Kalau kita mau buka kalimat pendek ini dengan segenap hati ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mau nggak mau kita baca bahwa cerita pengampunan ini sejalan dengan doa Bapa kami. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ingat doa Bapa kami katanya kan datar, forgive our debts as we forgive our debtors. S, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang besar kepada kami. Kayaknya kalau kita baca itu, apa kalau kita baca doa Bapa kami cepat-cepat Bapa kami surga, kita baca dengan cepat nggak punya makna pada kami. Minta maaf ya, kita perlu sungguh-sungguh memperkatakan ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni. Tapi ada penjelasannya di ayat yang berikutnya, di luar doa Bapa kami. Begitu amin, ayat 14-15 mengatakan dengan eksplisit, menjelaskan ayat tadi. Doa Bapa kami itu ada 8 basic, tapi satu basic ini diulangi dari Tuhan Yesus. Setelah ayat yang ke-13, karena engkau yang punya kerajaan, kuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Ya kan? Amin. Tetapi khusus mengenai pengampunan ini, Tuhan Yesus mengulangi lagi, menggarisbawahi. Karena kalimat atas mendatar, seperti kami sudah mengampuni. Di ayat 24 dipertegas. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ayat 15, Bapamu juga tidak mengampuni. Wow. Ya. Ini, saudara sekalian, pertegasan dari orang suka diskusikan ini. Eternal security, keselamatan. Kita terima keselamatan, tapi tidak mengampuni. Di mana kita memposisikan perumpamaan yang Tuhan Yesus baca barusan. Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahan. Penegasan dalam doa Bapa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga DPM, ya ada lagi ayat yang lain di Matius pasalnya yang ke-7 ya Bapak sekalian. Ayat 21 yang saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di ayatnya yang terakhir dikatakan, pada waktu itulah aku akan berserang kepada mereka. Ayatnya yang ke-25. Aku tidak pernah mengenal. Ya.
Jadi dikatakan ini ketika kita tidak melakukan firman, walaupun kita sudah menerima keselamatan, walaupun kita mengakui Tuhan Yesus, walaupun Bapak Ibu sudah rajin berdoa tiap pagi di DPM, walaupun saya sudah sama saudara Bapak sudah ikut pelayanan, dan hal yang lain, ini hal basic ini dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, kalimatnya aku tidak pernah, bukan aku sekarang tidak kenal kamu. Aku tidak pernah. Wow, saya pikir ini sebuah kalimat yang begitu keras, ya, yang menggarisbawahi bahwa tidak bisa ditawar mengampuni siapapun. Kalau tapi dalam pelayanan kita selalu kita akan memperkatakan itu. Sebelum kita memulai pelayanan, orang sakit kah, orang mau dibaptis kah, orang mau menyesal, selalu poin pertama sebelum kita doakan, ampuni. Siapa yang kamu ampuni? Ampuni siapa? Oh papaku, oh ibuku, oh istriku, suamiku. Memang biasanya orang-orang terdekat itu yang menjadi masalah. Kan? Kalau dengan saya, Ibu Jenny nggak pernah kenal. Jadi katanya saya baik, saya lihat Ibu Jenny juga baik. Tapi kalau saya menjadi suami Ibu Jenny, hidup tiap hari pasti kenal, mulai kecewa. Karena kebersamaan ini kan membuka siapa kita sesungguhnya. Dan ketika kita tahu siapa kita sesungguhnya, maka kita lihat bahwa siapa kita sesungguhnya pasti mengecewakan orang yang sama kita. Karena sifat dasar kita ini kan ada egoisnya dan seterusnya. Jadi memang pengampunan yang paling berat itu buat orang dekat. Buat orang jauh ini gampang. Orang jarang bergaul kok. Lalu semakin sering. Nah, keluarga DPM juga begitu. Semakin kita sering melayani sama-sama, pergi sama-sama, mulai kelihatan aslinya. Oh, si ini begini. Oh, terus asli saya juga kelihatan sama saudara-saudara. Oh, si Jeffrey ini begini. Karakternya begini. Wah, kita wah, aku gak suka sama dia. Beda. Nah, aslinya kelihatan begitu kita berdoa sama-sama. Jadi orang-orang yang dekat sama kita itu yang bisa banyak menyakiti hati kita. Dan kepada mereka, ayat ini juga berlaku. Ampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, ini waktunya sudah habis ya. Kita maaf saya tambah sedikit. Ada persoalan ketika ada orang yang bersalah kepada saudara. Tapi orangnya tidak sadar. Ya. Kan bisa aja. Michael salah sama saya. Om, sorry om. Wah, beres. Ampuni. Dia sudah ngomong. Nah, bagaimana kalau Michael nggak ngomong? Dia nggak sadar bahwa dia menyakiti aku. Ini kasusnya rata juga, sering kan? Karena kita kan pada waktu kita bicara sesuatu, melakukan sesuatu, tanpa sadar, bisa aja kita menyakiti orang lain. Orang lain udah dongkol. Dongkol di depan, dongkol di belakang. Pakai kode di belakang ya. Lalu gimana dong? Kalau dia dongkol. Dia nggak sadar bahwa orang ini mendongkolkan saya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kan saya harus mengampuni. Tapi orang ini nggak minta ampun karena dia nggak sadar. Ini sebuah kasus Bapak sekalian ya. Kasus yang cukup sering terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu pernah alami. Bapak Ibu kesel lihat saya puntang-panting ketawa-ketawa, Bapak Ibu karena makin kesel lihat saya. Mondar-mandir. Orang ini udah nyakitin gue nggak pernah ngaku, nggak pernah tahu. Malah senyum-senyum, ketawa-ketawa terus, happy-happy. Enak aja dia. Makin lama kita makin dongkol. Betul. Ya. Lalu apa kita harus lakukan? Ya, kita bahas ini kali berikut. Tapi saya punya pengalaman. Saya bingung. Ada orang yang menyakiti saya. Dan Tuhan bicara sama saya, ampuni dia, ampuni dia. Ini bagaimana caranya? Masa saya datang sama dia, Michael, lu salah sama gue, tapi gue udah ampuni lu. Lucu kan? Michael pikir, wah, gue gak inget, gue gak tahu, gue gak sengaja, om. Bisa gitu kan? Apalagi gue datang, Mike, gue udah ampuni lo, Mike. Wah, lebih kocak lagi. Kata Michael, gue salah apa mau, om? Ya, ini case yang sering juga kita lihatin. Lama-lama kita, udahlah kita diamin, kita diam minta pendam. Jadi kepahitan.
Saya bilang kita lupa, apa kita nggak lupa. Kita mau bantu orang, kita berkelit. Dan ketemu di toko, kita ke kiri, dia ke kanan. Dia nggak mau, kita nggak berhadapan mukanya, nggak mau. Mau bilang selamat pagi, males gua. Ini itu faktanya. Ya kan? Nah, jadi saya pernah mengalami ini. Lalu Tuhan bilang, ampuni dia. Saya nggak tahu bilang apa. Akhirnya saya ambil keputusan seperti ini, bagus kalian. Ya ini sharing pengalaman, bukan berarti saya benar. Dan ini nggak ada di Alkitab. Saya datang ke orang itu. Saya mau minta ampun. Jadi instead of saya mengampuni dia, saya mau datang ke orang itu untuk minta ampun. Minta maaf lah, yang bakal minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama manusia. Saya mau datang minta maaf. Bayangkan ini contoh ya. Saya ke rumah orang itu mendapatkan halangan. Ya, kayaknya nih, pikiran saya, iblis menutup kehidupan sampai 3 kali. Saya ke rumah dia, gak ketemu sama dia. Pagarnya ketutup lah. Saya pikir orangnya tidur lah. Saya nggak jadi masuk ke rumah. Yang keempat, malam itu bicara lagi. Ampun. Yang keempat saya datang. Saya paksa darah. Saya bongkar pagarnya. Saya ketok rumahnya. Rupanya orangnya ada. Duduk di balik pohon yang saya nggak lihat. Dan ketika saya datang, saya nggak melihat orangnya. Saya langsung lari, saya peluk dia. Maafin gua ya. Orangnya bingung. Kenapa, Pak? Kenapa? Maafin apa, Pak? Saya salah apa, Pak? Bapak salah apa? Bapak nggak salah, Pak. Udah, gua nggak mau ngomong, gua nggak mau ulang lagi. Saya ikut. Taat aja. Ampunin gua. Dan setelah itu, luka saya sembuh. Nggak ada lagi dongkol. Jadi ini sekedar sharing pengalaman yang saya bagikan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya cara-cara lain. Ketika Bapak mau mengampuni, Ibu mau mengampuni, tapi ada halangan. Karena iblis bekerja sedemikian rupa, menurut saya, ya, supaya kita tidak mengampuni. Tidak terjadi itu proses pengampunan dengan kalimat dengan segenap. Oh, aku udah ampuni semua, sombong bilang, saya sudah mengampuni. Sungguh-sungguh kah? Dengan segenap hati itu? Nah, itu firman yang kita dengar. Apabila kamu masih mengampuni, tidak mengampuni saudara dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami hari ini dilawat, ditegur, diingatkan sekali lagi bahwa pengampunan merupakan kewajiban kami ya Tuhan. Karena kami sudah menerima hak yang luar biasa diampuni oleh Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kita kami mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sedemikian menderitanya. Kami disadarkan bahwa sesungguhnya inilah kami. Anak-anakmu hari ini, para keluarga besar DPM, sudah menerima pengampunan. Kesalahan yang begitu bertumpuk-tumpuk, tak terbayangkan. Kasih kami Tuhan. Kekuatan, keberanian, teguhkan kami ya Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh melepaskan pengampunan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan kembali kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Jeffrey Khairupan buat firman-Nya. Luar biasa, sangat memberkati. Sebentar kita mau masuk ke doa syafaat. Sebelum saya menaikkan doa syafaat, saya mau tanya Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, ada yang mau didoakan barangkali? Kalau ada nanti saya bawa juga dalam doa syafaat sekalian. Apakah ada? Ada Pak Rona. Ya, Pastor Tony, gimana? Sekarang Apa yang mau? saya ini mau ketemu salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Deborah, yang rumahnya kebakar di LA, lantas dia ngebangkitin orang mati. Ya, luar biasa. Dan saya sedang mau minta salah satu konfirmasi
apakah saya pindah ke New Mexico atau tinggal di California, karena ini big decision ya. Saya nggak mau jalan karena ya ya saya mau ikut itu. Jadi konfirmasi, tolong didoakan juga, jangan prematur juga dengan Pastor Deborah namanya. Sekarang ini Baik, kita konfirmasi setelah puasa. Thank you, ya baik Pak Pak Ronald. Sofyan. Kita bawa dalam doa sekalian di dalam doa syafaat. Apakah ada yang lain yang ingin dibawa dalam doa sekalian dengan doa syafaat? Iya, kalau itu saya mengingatkan aja supaya kita dalam doa-doa syafaat kita selalu tetap berdoa untuk misi, ya, untuk misi para hamba Tuhan yang ada di garis depan, para apologet yang ada di garis depan, supaya damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu tetap menyertai para frontliners ini, baik misionaris maupun apologet. Terima Baik, kasih. Pastor Jeffrey. Ya, nanti kita bawa dalam doa sekalian untuk masalah misi ya, mengenai misi. Baik, masih ada lagi yang ingin didoakan? Doakan Pak, layanan tetap di Aceh, supaya tetap sehat, tim baik, Iya, Pastor Afron. karena cuaca debu apa semua, supaya tetap sehat. Baik, nanti kita bawa dalam doa sekalian ya, untuk pelayanan Pastor Afron di Aceh. Ada lagi? Kalau masih ada, saya tunggu. Kalau tidak ada, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Engkau ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau sangat baik kepada kami. Engkau luar biasa baik kepada kami. Sehingga kami sangat kagum akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh luar biasa, dahsyat, ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami pada pagi hari ini ada bersama-sama di dalam Zoom meeting doa pagi ministry DPM Tuhan. Karena kami dalam keadaan sehat Tuhan, kami berterima kasih Kau berikan kami kesehatan. Itu yang paling penting Tuhan. Karena kami dapat aktivitas dan kami dapat melakukan segala sesuatu karena Engkau yang memberikan kesehatan. Itu kami apresiasi sekali Tuhan. Kami bangga kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau menuntun kami Tuhan Yesus. Terima kasih hingga kami dapat berkumpul anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan di dalam doa pagi ministry. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami tentang pengampunan Tuhan. Mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami secara manusia tidak punya kekuatan untuk mengampuni, tetapi kami bisa mengampuni, itu suatu kasih karena anugerah dari Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga kami dapat mengampuni. Kau ajarkan pagi hari ini Tuhan kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menerima berkat daripada-Mu, makanan rohani, sehingga kami mengerti bagaimana cara mengampuni. Tuhan, kami mengampuni orang yang bersalah kami tidak gampang. Tetapi kami percaya karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, sehingga kami bisa mengampuni orang tersebut. Secara manusia Tuhan begitu sakit, begitu pedih, begitu terluka dan kecewa kami kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Tetapi karena Tuhan mengajarkan kami untuk saling memaafkan dan mengampuni, sehingga kami lakukan hal tersebut karena kami mengasihi Engkau Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan satu sama lain untuk hari demi hari menjalani kehidupan. Apabila ada orang yang bersalah kepada kami janji Tuhan mau mengampuni orang tersebut. Sebesar apapun kesalahannya, sekecil apapun kesalahannya, kami belajar mengampuni. Apabila sebaliknya kami yang salah Tuhan, kami yang bersalah dan kami yang berdosa, kami minta ampun kepada Tuhan dan kami minta maaf kepada orang tersebut untuk datang mengakui kesalahan kami di hadapan orang tersebut. Itu yang Kau ajarkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami belum melakukan hal itu. Tapi pada pagi hari ini kami belajar
Engkau mengajarkan kami untuk kami datang kepada orang yang dimana kami telah bersalah kepada orang tersebut. Kami tidak gengsi, kami tidak malu, karena Engkau Tuhan Yesus, kami lakukan itu. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, Pastor Jeffrey Kairupan Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu, sharing firman, isi hati-Mu, melalui dari bibir hamba-Mu Pak Jeffrey Tuhan. Isi hati-Mu kami dengar pagi hari ini. Kau berkati di dalam pelayanannya, Kau berkati juga di dalam keluarganya, Kau berkati semuanya apa yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Jikalau Pastor Jeffrey ada untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sudah menetapkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk membagikan apa yang mau Kau sampaikan kepada kami, hal penting itu tentang pengampunan. Terima kasih Bapak buat kami semua pada pagi hari ini. Begitu ada damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Apa yang kami telah dengar Tuhan, kami belajar untuk melakukan. Kami bukan hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu kami orang Kristen, pengikut Kristus artinya. Kami bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup kami biar menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kau berkati Tuhan, yang menyampaikan, yang telah membawa puji-pujian, worship leader, Ibu Verly Belia. Kau berkati di dalam keluarganya, Kau berkati di dalam pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Kau juga berkati Ibu Uci Mamusum Tuhan, yang dimana telah ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini juga. Tuhan berkati di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Ibu Uci, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk ketua kami, yang telah ambil bagian setia di dalam pelayanan doa pagi ministry. Tuhan yang telah menjadi koordinator PIC di dalam DPM ini. Kau berkati hamba-Mu, Kak Michael Mamusum Tuhan. Di dalam kehidupannya Kau berkati, di dalam pekerjaannya Kau berkati, di dalam keluarganya juga Tuhan berkati. Kau berkati istrinya juga yang mendampingi Tuhan, dengan setia Tuhan. Kak Kristi Tuhan berkati dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, dan Kau selalu memberkati di apapun dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Tante Yin, Tuhan berkati di dalam keluarganya. Kau berkati juga Bapak Johan Monangin di dalam keluarga dan pekerjaannya. Kau berkati juga Ibu Maria Non Pomiron Pas di dalam keluarganya dan pekerjaannya. Kau berkati juga hamba-Mu Pak Pendeta Gottlieb yang di Bandung. Kau berkati dalam pelayanannya, keluarganya, dan apapun dikerjakan menjadi terang dan garam Tuhan. Kau berkati juga Om John Mamusum Tuhan, orang tua kami di masa usia yang saat ini Tuhan. Kau berkati, berikan kekuatan kepada Om John. Kau berkati juga Bapak Abraham Moeno Tuhan. Kami berdoa apapun dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung dalam pekerjaan dan keluarganya. Kau berkati juga Om Bambang Kus dan Tante Dece Tuhan, berkati keluarganya dan pekerjaannya Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Pastor Tony Bastaman yang di Amerika Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya dan pekerjaan saat ini Tuhan. Dan apapun dikerjakan Tuhan untuk banyak orang menjadi berkat dan garam. Kau berberkati juga Tuhan Ibu Sonia Supit dan Bapak Pernah Supit. Kami serahkan kepada Tuhan di dalam pekerjaan dan keluarga. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Tante Feni, Mamahi Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kami ini Tuhan di dalam usia saat ini. Kau berikan kesehatan yang sempurna dan kekuatan, serta berkati menjadi ibu dan oma yang baik bagi anak-anak dan cucunya. Kau berkati juga Bapak Yosua Tuhan, yang sudah bergabung bersama kami di dalam DPM ini. Kau berkati dalam pekerjaan dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk Bapak Brian Halim Tuhan. Kami berkati dalam pekerjaannya, keluarganya, dan apapun dikerjakan Pak Brian Halim Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Esra Abdon di dalam pelayanan keluarganya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Tante Jenny yang di Bogor. Oma kami ini Tuhan, Kau berkati di masa saat usia saat ini, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Kiranya setia di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Indra Wijaya yang di Bali. Kau berkati Tuhan Bapak hamba-Mu ini Tuhan, berkati dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan berkati dengan berlimpah. Tuhan berkati juga Ibu Grace Nadia, Tuhan berkati dalam keluarga dan pekerjaannya. Kami berdoa juga untuk Tante Susanti Adeline yang di Bogor. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini di masa usia saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara terus dalam keluarga dan pekerjaannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Wempi Mangande Tuhan.
Kami serahkan dalam tangan Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Biar terus dalam Kau berkati dan keluarga dan pekerjaan. Kami berdoa juga Ibu Erniwati, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati pekerjaannya sebagai guru. Dan Kau berkati segala pelayanan dan keluarganya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Apron Marbun, Tuhan. Kami serahkan pelayanan beliau juga, Tuhan, di pelayanan di Aceh, kami yang Tuhan. Dan dimanapun di dalam Sumatera, Tuhan. Kau memberkati beliau, berikan kekuatan, kesehatan. Kau memberikan segala kecukupan apapun yang dibutuhkan. Segala suatu urapan daripada Tuhan turun atasnya, atas pendeta Apron ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya semua Tuhan cukupkan dengan baik. Dan kepercayaan jiwa-jiwa juga banyak yang bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus atas pelayanan beliau di sana. Kau berdoa juga Tuhan untuk Ibu Ninyoman Mariam. Kau berkati di dalam pekerjaan dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk Bapak Darwan Tambunan yang di Bali. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya serta keluarganya. Kami serahkan juga si Sarah Tuhan dalam keluarganya dan pekerjaannya semuanya pelayanan. Kau memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Marco Lengke Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarganya. Kami berserahkan juga Ibu Tante Stevi Karo Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulannya, masalah sidang-sidang Tuhan. Berikan sesuatu yang lancar dan sesuai kehendak Tuhan yang terbaik. Bagi Tuhan berkati keluarganya dan apa yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Ibu Tirsa Yolanda Tuhan. Kau memberkati Ibu Tirsa Yolanda dalam pekerjaan dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk Pastor Patricia Tuhan, Patricia Yun yang di Korea. Kau berkati Tuhan hamba-Mu. Ini dipakai Tuhan luar biasa menjadi alat-Mu, jadi garam dan terang. Berkati pelayanannya, keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Tinco Kindangen. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Tinco Kindangen dan keluarganya dan pelayanan pekerjaannya juga Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Bu Christina Lim, Tuhan berkati di dalam keluarga dan pekerjaannya. Tuhan kami serahkan juga dalam pokok doa Pastor Tony Bastaman Tuhan yang akan bertemu dengan hamba Tuhan Pastor Deborah yang rumahnya kebakar di LA Tuhan. Tuhan berkati dalam pertemuan tersebut dan biar kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi. Karena segala sesuatu rancangan rencanamu yang terbaik buat anak-anakmu, bukan rancangan manusia Tuhan. Tetapi tujuan dan niat baik Pastor Tony, kiranya Tuhan segala sesuatu buat lancar dan baik adanya. Segala sesuatu Tuhan kami percaya ada hikmat marifat yang turun atas Tuhan kepada Pastor Tony Bastaman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari menyerahkan program-program doa pagi ministry DPM ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ada program-program yang dibuat oleh pengurus DPM. Kiranya Tuhan urapi para pengurus DPM yang ada. Kira-kira program-program yang berjalan yang direncanakan, di-planningkan ke depan kiranya menyentuh dan berdampak Tuhan untuk jiwa-jiwa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya program-program yang dibuat bukan program-program yang negatif, tetapi kami percaya program-program yang positif, program-program yang baik, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom, bangsa Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, bangsa kami yang tercinta ini. Meskipun apapun yang terjadi gonjang-ganjing di dalam negeri ini, tetapi kami ada berdiri bersama Tuhan, dan kami terus doakan bangsa ini. Karena apa yang kami percaya bahwa jikalau kami doakan bangsa, diberkatilah bangsa ini. Jikalau kami mengutuk bangsa ini, dikutuklah bangsa ini. Tetapi kami mau melakukan memberkati bangsa ini. Kami ada di bangsa ini bukan satu kebetulan Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan dan tetapkan kami lahir dan besar di bangsa Indonesia. Sehingga kami biar jadi berkat di bangsa ini Tuhan. Pakai kami menjadi terang dan garam di bangsa Indonesia. Tuhan terima kasih Engkau ajarkan semua hal yang baik pada kami. Melalui firman-firman-Mu yang hidup Tuhan. Karena Engkau adalah firman Tuhan itu sendiri. Maka itu kami percaya firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Berkuasa Tuhan di dalam kehidupan kami Engkau Tuhan. Kau yang kami serahkan Engkau jadi penguasa tunggal di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya roh yang ada yang dalam kami lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya Tuhan menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini yang hadir di dalam DPM. Dan kami berdoa untuk mereka yang belum sempat hadir untuk ibadah DPM pada pagi ini. Engkau juga memberkati mereka. Belum bisa bergabung bersama kami, tetap Engkau melindungi dan memberkati mereka dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi. Dan kami percaya Tuhan untuk pagi hari ini, kami sangat menyukai firman Tuhan. Begitu haus kami akan firman Tuhan.
sehingga kami rindu untuk terus bersekutu pada Tuhan. Kami terus ajar untuk berdoa dan mengampuni Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami tutup doa kami pada pagi hari ini, doa siapa kami berdoa supaya doa yang kau ajarkan kepada kami dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. 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 Shalom, puji nama Tuhan. Saudara terkasih, kami dari Doa Pagi Ministry mengucapkan terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah melayani di pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa dan diberkati. Terima kasih Pastor Jeffrey Kairupan yang sudah membawakan kita ke dalam kebenaran firman Tuhan untuk mengampuni. Dan terima kasih juga untuk Sis Berli yang sudah membawakan puji-pujian. Diberkati selalu pelayanan Sis Berli. Demikian juga untuk Pak Rona. Terima kasih untuk doa syafaatnya yang selalu setia tiap paginya melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini. Walaupun cuaca hujan deras, masih meluangkan waktu untuk tetap mengambil bagian dalam pelayanan doa dan bagaimana tetap kita lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Pengumuman untuk esok hari kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Elisa dari Bali. Pujian penyembahan untuk Sis Uci dari Bogor dan doa syafaat oleh Ibu Susanti dari Bogor. Demikian pengumuman kita hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari Pastor Jeffrey Kairupan. Silakan. Saudara-saudaraku sekalian, jangan kita anggap enteng ya soal pengampunan. Penelitian dunia ya mengatakan banyak penyakit-penyakit hebat dikaitkan dengan tidak mengampuni. Tapi catat baik-baik, penyakit hebat itu cuma di dunia. Yang jauh lebih berat tadi apabila kita tidak termasuk pada orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Ketika dibilang tadi oleh Tuhan Yesus, ya, enyahlah kau, aku tidak pernah mengenal engkau. Bayangkan, nggak ada apa-apanya kanker, kusta segala macam dibandingkan dengan tidak masuk dalam keselamatan. Padahal kita sudah berusaha untuk menjadi orang benar, orang percaya selama ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kembali kepadamu. Kami mengangkat tangan kami. Dan kami menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia turun kepada saudara-saudaraku sekalian pada hari ini yang hadir dan mendengarkan firman. Supaya damai sejahtera itu menjadi kekuatan saudara, menuntun memberkati saudara dengan caranya yang ajaib kemana saudara pergi, diutus Tuhan. Dalam perjalanan hidupmu, dalam keputusan-keputusan yang harus kau ambil, termasuk keputusan Pak Pastor Tony Bastaman untuk pergi atau tidak pergi ke New Mexico. Kiranya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan sampai mati di kayu salib dengan segala penderitaannya, yang sudah merupakan bagian kita, yang sudah kita percaya tidak terlepas dari tangan kita, tetap kita pegang, kita peluk erat-erat, kita perjuangkan, pertahankan. Jangan sampai terlepaskan. Itu bukan satu-satunya materai yang dibutuhkan untuk masuk dalam kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya pertolongan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Penghibur, Roh Pelindung, Roh Penjaga kita menjadi bagian kita, mengawasi dan menasihati kita dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan, dan orang-orang yang dimenangkan. Terimalah berkat-berkat yang hebat dan dahsyat ini. Dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terima dengan sukacita, hanya dalam satu nama yang berkuasa di langit maupun di bumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita terima berkat Tuhan. Sukacita kita berlimpah. Katakan, Amin. 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 Terima kasih Pak Jeffrey.
Terima kasih Pak Jeffrey. Kak Jeffrey firmannya dan kasih Pak doa-doanya. Jeffrey. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak dalam Ferdinand. dan Terima berkat. kasih untuk doa syafaatnya. Terima kasih untuk pemahaman firman-Nya. Tuhan Yesus Thank you very big, memberkati. very big. Ya, terima kasih. Kopi keras. Terima kasih. Salam. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye.